I Gusti Nyoman Lempat, yang juga dikenal sebagai Lempat, adalah seorang maestro seniman Bali bermulti talenta yang hidup dari tahun 1862 hingga 1978. Lempat adalah seorang pelukis tradisional, pematung, dan arsitek, disebut juga sebagai undagi. I Gusti Nyoman Lempat selalu disebut ketika membahas tokoh-tokoh seniman berpengaruh yang mendirikan organisasi Pitamaha pada tahun 1936. Ini lukisan yang pertama yang disumbangkan oleh I Gusti Nyoman Lempat yang berjudul Durmo Mencari Ibunya Seorang Bidadari. Lukisan ini menjadi koleksi pertama di Pavilion Lempat di Neka Museum. Lukisan-lukisan yang disumbangkan oleh Profesor Dr. Jacob Frydenberg bercerita tentang aktivitas tradisional orang Bali pada saat hari raya, menjelang hari raya Galungan. Ini lukisan-lukisan I Gusti Nyoman Lempat yang disumbangkan oleh kolektor Bapak Tunggul Siagian untuk mengenang Ibu Claire Hart dari Amerika Serikat. Om Swastiastu. Apa alasan Bapak membuat Pavilion Lempat di NAM atau Neka Art Museum? Sebab mengenai perkembangan pelukis di Ubud, karya-karya Lempat ada sangat karakteristik. Jadi Museum Neka ingin menunjukkan suatu yang karakteristik dan khusus di sini satu pavilion Lempat. Jadi di Museum Neka itu dibuat beberapa pavilion. Salah satunya adalah Pavilion Lempat. Kenapa dibuat Pavilion Lempat? Karena satu, Lempat itu adalah pelukis Bali yang sangat legendaris dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam seni, bukan saja seni lukis, tapi juga seni patung dan juga seni bangunan, arsitektur. Yang kedua, Lempat adalah seorang pengabdi seni. Jadi seluruh hidupnya digunakan untuk seni dan budaya. Yang ketiga adalah Lempat memiliki peranan yang sangat krusial pada saat pendirian dan beroperasionalnya Pitamaha, sebuah organisasi seni yang didirikan bersama dengan Lolo Bonet, Rospis, dan juga Cokordo Gede Sukawati. Bagaimana awal ceritanya mengkoleksi karya-karya Lempat yang ada di NAM atau Neka Art Museum? Awalnya saya sendiri sebenarnya mau beli lukisan Lempat dan di koleksi museum, sebab Lempat adalah nama yang monumental untuk seniman Ubud. Bagaimana proses penambahan koleksi karya Lempat di NAM atau Neka Art Museum? Pertama, saya sendiri sebagai pemilik Museum Neka ingin melengkapi koleksi biar ada karya Lempat di Museum Neka. Dan ternyata saya dihadiahkan oleh keluarga Lempat dan sekarang ada tersimpan di dalam museum. Dua karya Lempat merupakan sumbangan Museum Lempat, keluarga Lempat. Dan selanjutnya lukisan itu kita dapat dari Jacob Frydenberg, seorang kolektor lukisan Lempat yang ada di negeri Belanda, dan sekarang semua dilestarikan di Museum Neka. Sebab Jacob Frydenberg ingin bahwa Lempat itu adalah monumental di Ubud sebab beliau adalah kelahiran Ubud. Apakah ada cerita-cerita menarik dari karya-karya Lempat yang ada di NAM atau Neka Art Museum? Sebenarnya hubungan kami, istri kami ada hubungan keluarga dengan Gusti Nyoman Lempat, dan kami ke sana ke rumahnya Lempat ingin membeli. Tetapi setelah berapa omong-omong dan tidak usah dibayar karena untuk koleksi museum.
Maka dua karya Lempart di sini merupakan sumbangan dari koleksi Lempart, keluarga Lempart. Ini benar-benar suatu cerita yang seperti perjodohan sebenarnya. Jadi ada seorang fotografer namanya Robert A. Cook dari Amerika Serikat. Pada saat Robert A. Cook ingin menyumbangkan foto-foto lama kehidupan seni budaya di Bali tahun 1930-an kepada Nekat Museum, Robert A. Cook sekalian membawa satu buah lukisan yang mungkin pada saat itu dia juga tidak tahu lukisan siapa. Dia bilang dibeli tahun 1930. Lukisan ini ditunjukkan kepada Bapak Wayan Setianeka dan Ibu Nigusti Madisrimin, dan ternyata lukisan itu adalah lukisan Igusti Nyoman Lempart yang menggambarkan Rangda sedang diserang oleh penari keris. Dan lukisan ini oleh Robert A. Cook disumbangkan untuk dimasukkan ke dalam pavilion Lempart. Dan di pavilion Lempart sendiri ternyata sudah ada pasangannya, yaitu lukisan Barong yang memang sudah lebih dulu menjadi koleksi pavilion Lempart di Nekat Museum. Jadi sepertinya ada magnet yang menarik lukisan itu seperti perjodohan. Dari mana sumber karya-karya Lempart yang ada di Nekat Museum atau NAM? Pavilion Lempart di Nekat Museum memiliki kurang lebih dari 20 lukisan karya Lempart. Karya-karya tersebut dikumpulkan yang berasal dari, yang pertama adalah sumbangan secara langsung dari sang pelukis Igusti Nyoman Lempart kepada Bapak Pandey Wayan Suteja dan Ibu Nigusti Madisrimin. Karena Gusti Nyoman Lempart melihat koleksi Museum Neka akan menjadi lebih lengkap kalau ada lukisan Igusti Nyoman Lempart dalam Museum Nekat Museum. Yang kedua adalah lukisan yang disumbangkan oleh kolektor-kolektor yang memiliki pemahaman dan keinginan yang sama dengan pemilik museum untuk melestarikan karya Igusti Nyoman Lempart di tempat yang tepat dan untuk masa depan generasi berikutnya. Para kolektor tersebut adalah Bapak Tunggul Siagian dari Jakarta, Bapak Profesor Dr. Jacob Vredenberg yang berasal dari Belanda, dan juga dari Robert A. Cook, seorang fotografer dari Amerika Serikat. Yang ketiga adalah lukisan-lukisan yang dibeli sendiri oleh Bapak Pandey Wayan Sutejaneka dan istrinya Nigusti Madisrimin dari berbagai sumber yang terpercaya, terutama dari lukisan-lukisan milik dari keluarga Lempart sendiri. Apa saja tema-tema karya Lempart yang ada di Lempart Pavilion? Jadi Igusti Nyoman Lempart adalah pelukis yang memiliki ide-ide yang luar biasa. Lukisan-lukisan Igusti Nyoman Lempart temanya diambil dari agama Hindu, kepercayaan agama Hindu di Bali, kemudian cerita-cerita rakyat Bali, dan ada juga beberapa lukisan yang menunjukkan kehidupan sehari-hari kebudayaan yang ada di Bali, seperti misalnya pada saat sebelum Maria Galungan memotong babi misalnya. Dan lukisan-lukisan itu juga ada nilai humornya, beberapa lukisannya ada humornya. Dan Gusti Nyoman Lempart sendiri sebenarnya sangat kekinian. Karya-karyanya juga ada yang bertema sensual. Ya, jadi lukisan-lukisan itu semua terangkum dalam karya-karya yang sangat luar biasa. Di Museum Neka sendiri, tema-tema yang ada pada karya-karyanya adalah seperti tadi, filosofi agama Hindu, Bali, cerita rakyat, kehidupan sehari-hari rakyat Bali yang tradisional, dan juga beberapa cerita-cerita yang terkait dengan kebudayaan-kebudayaan
yang sangat khas di Bali. Secara teknis, Lempad berangkat dari seni lukis tradisional dan seni lukis pewayangan. Garis menjadi karakter yang dominan pada seni lukis tradisional dan pewayangan. Bentuk-bentuk figur pada lukisan Lempad tidak bisa dilepaskan dari figur wayang. Lukisan Lempad dengan tema lukisan wayang, kesan ruang hampir tidak ada, tampak hanya 2 dimensi dan tampak tanpa perspektif jauh dekat. Sigar mangsi pada tarikan garis, figur masih tampak jelas. Sementara lukisan Lempad dengan tema kehidupan sehari-hari dan cerita rakyat sudah menampilkan perspektif jauh dekat dengan warna-warna yang minimalis. Apa saja yang bisa jadi pelajaran dari filosofi kehidupan I Gusti Nyoman Lempad bagi generasi muda? Khusus mengenai Gusti Nyoman Lempad, beliau itu adalah buta huruf dan belajar dari karya-karya seni yang pernah dilihatnya dan akhirnya berhasil menemukan gaya tersendiri, yaitu karya khusus I Gusti Nyoman Lempad, karya tersendiri, karakteristik Gusti Nyoman Lempad. Filosofi hidup I Gusti Nyoman Lempad itu memang sangat menarik dan layak untuk dijadikan teladan. Pada zamannya I Gusti Nyoman Lempad memang tidak mendapatkan pendidikan secara formal, tetapi pendidikan secara informal dipelajarinya secara otodidak. Gusti Nyoman Lempad bukan hanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis atau katakanlah buta huruf, tetapi Gusti Nyoman Lempad dengan keinginan dorongan yang kuat belajar sehingga bisa menjadi seorang seniman yang multi talented. Bukan cuma seorang pelukis, beliau juga adalah seorang pematung, pemahat, dan juga adalah seorang arsitek Bali, bangunan-bangunan Bali. Jadi ilmu itu tidak harus didapat dari pendidikan formal. Pendidikan non formal pun bisa menghasilkan seorang seniman yang luar biasa. Yang kedua, Gusti Nyoman Lempad memiliki karakter yang sangat kuat. Gusti Nyoman Lempad memiliki kepribadian yang sangat kuat, dan itu tampak dalam karya-karyanya. Meskipun Gusti Nyoman Lempad bergaul secara dekat, berinteraksi dengan pelukis asing seperti Rollo Bonnet dan Tospis, dan juga mungkin pelukis asing yang lain, Gusti Nyoman Lempad tetap memiliki gaya tersendiri. Lukis-lukisnya punya karakter tersendiri. Jadi Gusti Nyoman Lempad sangat percaya diri untuk tampil apa adanya tanpa harus malu terhadap budaya-budaya asing yang datang ke Bali. Budaya kita sendiri harus benar-benar kita lestarikan dan kita kembangkan dan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Generasi muda sebagai pewaris seni budaya yang sudah dibuat oleh para legend-legend, para tokoh-tokoh seni. Yang pertama adalah jangan melupakan seni budaya sendiri. Harus berani tampil dengan seni budaya yang ada, yang dimiliki. Tapi yang kedua, tetap terbuka untuk menyerap pembaruan dari pengaruh asing, pengaruh dari luar yang positif. Yang ketiga, dalam mempelajari seni budaya, jangan sampai lupa dengan sejarah seni budaya dari leluhur kita, dan itu harus diajarkan yang baik dan dilestarikan untuk masa depan.